sebagai elemen terpisah. Jadi tadi kalau aset apa namanya tidak lancar gitu ya, ada investasi, ada PPE, ada aset tidak berwujud, nah, di situ disajikan sendiri. Kemudian rekening kontra tidak ditunjukkan untuk intangible assets. Karena tadi kalau ada penyusutan langsung dikreditkan di akun yang bersangkutan. Lazimnya itu. Kalau ada goodwill, maka goodwill harus disajikan secara terpisah. Ya. Goodwill harus ditunjukkan sendiri, maksudnya itu. Meskipun dalam subtitle yang sama, intangible asset, ini yang goodwill sendiri. Ya. Kemudian di laporan laba rugi, itu kita hanya melaporkan beban amortisasi, terutama ya, tentu saja untuk yang umurnya terbatas. Kemudian rugi impairment atau pemulihan, ya, itu selain goodwill disajikan secara terpisah. Nah ini contoh penyajian di laporan laba rugi dan laporan bersih keuangan. Ya. Di laporan laba rugi kita melaporkan adanya beban amortisasi dan impairment untuk goodwill. Ya. Untuk goodwill, impairment untuk goodwill sendiri 561, untuk yang lain kelebihannya gitu ya. Kemudian di laporan bersih keuangan ini goodwill ditunjukkan terpisah itu ya. Senilai 3637, kemudian intangible asset yang lain selain goodwill 6867. Nah, lalu penjelasan untuk goodwill ada di catatan nomor 14. Ya. Ini pelaporan untuk research and development ya, di laporan laba rugi itu seperti ini. Kalau seperti ini kira-kira masuk kemana ini? Research and development itu kan ada gross profit, kemudian ada selling, general, and administrative, itu kan masuk kelompok biaya operasi ya. Kemudian research and development itu disajikan tersendiri ya. Kemudian other operating income disajikan sendiri. Oke, saya kira itu ya. Lalu ini ada contoh-contoh soal latihan, silakan dicoba. Kalau kebetulan ini juga sama dengan PR yang di PR-kan ya silakan dicoba. Baik, saya kira itu. Kalau ada pertanyaan silakan ya. Kalau belum ada karena ini kuliah terakhir ya. Ya, berarti minggu depan sudah tidak ada kuliah lagi. Ya, kemudian untuk ujian tidak ada kisi-kisi, ya semua materi punya peluang untuk ditanyakan. Kemudian bentuk soal ini belum ada kesepakatan final, apakah isi, apakah pilihan ganda, apakah campuran gitu ya. Nah, kita belum tahu. Tapi sebetulnya apapun bentuk soalnya kan sama. Kalau saudara mengerjakan pilihan ganda kan tetap harus nggarap dulu ya. Dan nanti kemudian jawabannya tinggal yang sesuai dengan itu yang mana, pilih A, B, C, dan seterusnya. Jadi nggak usah terlalu dipikirkan. Itu yang paling penting. Silakan saudara siapkan sebaik-baiknya, ya, sebaik-baiknya sampai dengan kondisi begini ya. Meskipun Anda mengerjakan di rumah, saudara tidak ada yang ngawasi, meskipun di soal ditulis tidak open book ya, tapi kalau Anda buka soal yang mau negur siapa kan nggak ada gitu.
Tapi yang paling bagus adalah saudara betul-betul siap. Siap itu artinya kalau saudara melihat soal itu sudah nggak mikir. Yang saudara lakukan tinggal garap. Nanti kalau misalnya pilgan ya pilihan ganda ya berarti tinggal dicocokkan dengan jawaban yang sesuai dengan jawaban saudara. Ya. Nah saya kira itu pilihan yang atau yang paling bijak yang harus saudara lakukan adalah mempersiapkan sampai dengan saudara siap ujian. Ya. Dan Anda mengerjakannya itu tidak butuh waktu lama karena soalnya kan banyak. Waktu juga mulai saudara batasi. Ya. Waktu mulai saudara batasi. Satu soal ini kalau soal isi ya. Soal isi itu ujian 120 menit itu soalnya sekitar 5 sampai 6. Nah, berarti kan satu soal rata-rata 20 menit. Ya. Nah, ini kalau saudara ngerjakan, kalau saudara latihan di rumah, ya jangan sampai 20. Maksimum itu ya 15 menit, maksimum satu soal. Itu ngerjakan sudah dalam bentuk tulisan yang rapi loh ya. Nah, sehingga kalau saudara mulai mempersiapkan ujian mulai sekarang, itu pakai jam. Saudara kan nggak mungkin ada 6 soal langsung dikerjakan nongkrong sampai selesai kan nggak, biasanya 2 soal lalu nanti ditinggal kemana dulu gitu kan. Nggak apa-apa, yang penting dijamin. Ya, persiapkan dengan baik dan tentu saja yang tidak kalah pentingnya saudara selalu berdoa semoga nanti ujian saudara bisa mengerjakan secara lancar ya. Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan ya. Saya ucapkan selamat mempersiapkan ujian, selamat ujian, semoga sukses. Oke, kita akhiri sampai di sini ya.